sosok yang selama ini dikenal lempeng yaitu Febri Diansah dan Rasa Mala ex pegawai KPK kemudian merapat di kubu Sambo. Nah, akankah kedua orang ini akan mengubah peta jalannya kasus Sambo? Kita akan bahas, Gilang. Baik, sudah ada dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Saya akan sapa yang pertama ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, ada Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Fikar. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Bapak sudah Ya, bergabung. Kemudian yang kedua alhamdulillah. ada Direktur LBH PP Muhammadiyah, Pak Taufik Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Pak Taufik. Waalaikumsalam, Mas Asep, Mas Gilang, Pak Fikar, dan Tribuners sekalian. Oh, ya. Terima kasih Pak Taufik sudah bergabung bersama kita. Baik, untuk Anda Tribuners yang ingin menyampaikan pendapat dan juga komentar, silahkan tulis di kolom komentar, baik di YouTube Tribun News dan juga YouTube Tribun Solo Official yang saat ini menayangkan talk show ini secara langsung. Baik, langsung saja saya ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, ini ada Oke. kejutan ya di akhir kelengkapan berkas Verdi Sambo CS ya. Ini ketika Ya. ex KPK ada Febri Diansyah dan juga Rasa Malari Tonang ini kemudian menjadi kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Menurut Anda seperti apa ini nanti? Ya. Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang sekarang ini terakhir profesinya adalah sebagai advokat, ya, sebagai advokat atau pengacara. Nah, karena itu landasan berpijaknya adalah Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, gitu. Nah, ada dua ketentuan yang bisa dijadikan dasar ya untuk Febri dan Rasa Mala itu memegang atau menjadi kuasa FS dan PC sekarang ini, yaitu ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak akan menolak perkara atau tidak akan menolak permintaan pembelaan dari seorang klien yang menjadi tanggung jawab profesinya, gitu ya. Itu landasan yang pertama. Panjang ayatnya, tapi saya memendekkan ya, substansinya seperti itu. Jadi memang ada landasan yuridisnya bahwa seorang itu bisa memegang atau mendampingi orang yang meminta bantuan hukum. Nah, di dalam undang-undang itu tidak ada pembatasan atau tidak ada pengecualian ya yang membatasi bahwa seorang advokat itu tidak boleh membela si A atau si B atau yang begini atau yang begitu. Nah, tidak ada pembatasan seperti itu. Karena setiap orang atau semua orang itu sama haknya kan begitu. Nah, bahwa ada visi pada masing-masing orang gitu ya, visi dan misi bahkan gitu ya. Karena profesi advokat itu profesi yang menurut saya bisa ketika kita melaksanakan pekerjaan itu selain oleh landasan yuridis itu ada landasan visi misi kita juga gitu ya. Artinya profesi itu bisa menjadi alat perjuangan juga sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan ya. Di satu sisi katanya dua orang ini bukan katanya, faktanya dia bekas atau berasal dari satu organisasi atau satu organisasi yang dan dia ada di sana dengan konsekuensi ada konsennya pada pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, kemudian sekarang dia memegang perkara ini. Nah, di mana ini persoalannya? Ada perdebatan memang di publik ya bahwa perkara yang dia bela itu bisa dikategorikan sebagai perkara korupsi. Begitu ininya. Sebagian orang berpendapat seperti itu. Sehingga seharusnya
Febri dan Rasa Mala ini tidak menangani kasus itu. Kira-kira keberatannya seperti itu, ya. Nah, tapi saya ingin ingin mengelaborasi begini. Kita melihat dulu sangkaan apa yang sebenarnya ditujukan pada Ferdi Sambo dan Putri ini, ya, Putri Sambo ini. Nah, itu yang harus dilihat sebenarnya. Kalau secara nyata, ya, peristiwanya adalah peristiwa korupsi, gitu ya, maka saya juga akan bilang jangan dipegang, harus mundur kamu, Febri dan Rasa Mala, karena itu jelas bertentangan dengan langkahmu yang awal, gitu. Nah, itu pasti saya akan begitu dan akan melarang, pasti akan telepon juga secara langsung, karena saya juga secara pribadi kenal dengan dua-duanya, gitu, baik dengan dua-duanya. Nah, itu saya pasti akan akan menyatakan itu, gitu. Nah, tapi karena saya belum melihat bahwa sangkaan itu ada pasal korupsi yang disangkakan, ya, maka saya juga belum berani, gitu. Artinya walaupun di WA grup teman-teman saya nih juga terjadi polemik seperti ini, gitu. Dan saya sementara ini menempatkan diri pada posisi yang, loh, kita lihat dulu, ya, ini kasusnya kasus korupsi atau pembunuhan, gitu. Nah, itu saya ukuran saya untuk bukan melarang, maksud saya memberi pendapat untuk tidak menangani atau tidak, gitu. Nah, pada dalam konteks itu, dalam konteks penanganannya perkara-perkara apa. Sedikit lagi, ya. Nah, kemudian apakah seorang advokat bisa menolak perkara? Nah, pasti Mas Taufik juga tahulah ini, ya. Ada selain undang-undang kan kita juga tunduk pada kode etik, ya, kode etik advokat, ya. Pasal 3-nya ada menyebutkan bahwa advokat dapat menolak suatu perkara atau mendampingi seseorang jika perkara itu atau peristiwa itu bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, itu ininya, artinya apa? Artinya sebenarnya menolak atau tidak menolak dikembalikan kepada hati nuraninya. Nah, itu yang menjadi pegangan itu, gitu. Nah, jadi posisi saya sampai sekarang tidak juga meminta keberatan Febri dan Rasa Mala menangani perkara ini karena belum ada secara jelas, ya, atau secara nyata bahwa dakwaannya adalah dakwaan korupsi, gitu. Yang pasti ini pembunuhan, gitu. Nah, karena itu saya bilang, ya, sementara saya diam aja dulu. Ini ya silakan, gitu, karena itu memang kewenangan Anda sebagai advokat. Itu dari saya itu. Baik, Pak Fikar, singkat saja, Anda tadi menyampaikan bahwasanya Anda kenal dekat juga dengan keduanya, ya, Febri Diansyah dan juga Rasa Mala. Adakah alasan yang mungkin sudah Anda dapatkan atau yang mereka sampaikan mungkin kepada Anda atau kepada teman-teman yang dekat dengan keduanya ini, sudah Anda dapatkan alasan mengapa mereka mau? Iya, saya belum mengontak mereka, ya. Mereka sebenarnya adik-adik saya, ya, generasi di bawah saya, ya, Febri maupun Rasa Mala, gitu, ya. Nah, saya secara langsung belum mendapatkan itu, tetapi dari pernyataannya di beberapa media saya menangkap seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa setelah mereka bertemu dengan PC maupun FS itu, sampailah mereka pada satu kesimpulan, ya, bisa mendampingi. Itu aja yang saya tangkap. Baik, itu. Pak Fikar. Ya. Baik, artinya mereka lebih dahulu, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, kita ke Pak Taufik. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Taufik. Sebenarnya advokat atau pengacara ini ketika melihat kasus misalnya seperti kasus Sambo ini, apakah harus menolak atau menerima? Seperti apa, Pak Taufik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang, Mas Asep, dan Pak Abdul. Jadi kalau saya sebagai seorang lawyer itu menganggap kasus ini memang dream case, ya, Mas, ya, kasus impian bagi setiap lawyer, begitu, karena siapapun yang mendampingi
Bu PC maupun Sambo ini hampir pasti akan terkenal dan viral. Itu sudah pasti, gitu ya, karena ini menjadi sorotan masyarakat di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia menyoroti dan mengamati kasus ini sejak awal sampai nanti endingnya kayak apa. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat Mas Febri ini menjadi lebih menarik lagi karena kita tahu Mas Febri Diansah dan Mas Rasa Mala ini terkenal sebagai aktivis anti korupsi gitu. Sebagai pegawai ex pegawai KPK tentu mereka terkenal ya, kita tentu mengakui integritas dan kejujuran beliau berdua. Nah, yang menarik adalah ketika dianggap kasus ini kan kasus yang extraordinary begitu, di mana melibatkan jenderal-jenderal ya, tokoh-tokoh besar. Nah, ini Febri dalam satu sisi kalau kita melihat ada sisi sebelah tapi kemudian mengambil. Saya kira menariknya di sini. Nah, kalau pertama Mas, saya dari sisi advokat itu persis yang disampaikan oleh senior saya tadi Pak Abdul Fikar, bahwa tidak ada yang salah dalam hal ini. Gitu. Karena lawyer itu memang tugasnya memberikan pendampingan hukum sebagai kuasa hukum. Tidak ada yang salah sama sekali. Baik undang-undang advokat maupun kode etik. Yang bermasalah itu ketika misalkan kita dalam satu sisi sebagai pihak lawan, atau misalkan kita masih aktif sebagai penegak hukum, itu tentu tidak boleh. Ya, atau kalau dalam hukum perdata itu kita sebagai penggugat, tapi juga sekaligus kuasa tergugat, itu jelas melanggar kode etik. Ya. Tapi kalau dalam hal ini kita melihat dari sisi kepentingan saja, sifat hukum pidananya berbeda. Ini pidana murni dugaannya pembunuhan. Sedangkan kalau kita melihat misalkan konflik kepentingan misalkan ya, ini yang paling dekat ini kalau tadi saya melihat Pak Fikar juga mengamati karena bekas ex pegawai KPK mungkin teman-teman penegak hukum akan sungkan begitu. Itu kalau mungkin di KPK. Ya, kalau mungkin di KPK demikian. Kalau betul tadi Pak Fikar sepakat. Kalau ini kasus korupsi, saya kira Mas Febri harus mundur gitu karena biar bagaimanapun mereka pernah tinggal bersama, kerja bersama di KPK. Tentu teman-teman di sana akan sungkan kalau berhadapan dengan teman sendiri. Seperti kemarin kan baru saja ya kalau nggak salah malah komisioner Mas Bambang Wijayanto ya, Mas Bibi itu kan sempat jadi kuasa hukumnya Mardani Maming juga tersangka, bahkan tersangka jelas itu begitu. Dan itu juga tidak salah meskipun secara tanggung jawab moral harusnya Mas Bambang Wijayanto berpikir ulang begitu karena biar bagaimanapun nanti yang menjadi adalah bekas anak buahnya. Tentu ada teori sungkanisasi kalau dalam bahasa Jawa itu perkewuhisasi begitu. Karena ini kita orang Indonesia, orang timur ya, kalau bekas atasan itu pasti akan berbeda dalam penyikapan begitu. Nah, kembali ke Febri Diansah ini kalau saya melihat kan, dan saya tahu persis ya karena kebetulan kami juga kuasa hukumnya waktu karyawan KPK diberhentikan, itu kami yang mengajukan PT-UN bersama teman-teman LBH PP Muhammadiyah di Jakarta. Kami kenal betul dan insya Allah saya melihat Mas Febri ini integritasnya baik. Kalau dia sejak awal mengatakan bahwa tujuan dia mendampingi ini adalah untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya, kemudian setransparan mungkin, saya kira itu justru baik. Itu karena biar bagaimanapun nanti kan akan terbukti di pengadilan apakah ini memang bersalah Bu Putri ini ataukah tidak. Tujuannya kalau memang betul beliau supaya ini kasus nggak dipermainkan, nggak dipelintir begitu, dan dia konsekuen dengan itu, saya kira itu justru baik. Saya gini, Mas Asep dan Mas Gilang, beberapa kali menyampaikan begini. Saya juga ngajar ya Pak Fikar, meskipun masih sangat baru begitu. Ada mahasiswa mengatakan begini, Pak, dulu saya itu bercita-cita jadi jaksa. Namun setelah saya tahu kehidupan jaksa, kehidupan orang-orang penegak hukum seperti itu, saya mundur, Pak. Saya nggak mau. Saya katakan itu salah. Karena kenapa? Kalau semua orang-orang baik itu menghindari atau menjauhi pekerjaan-pekerjaan itu, ya nyun sewu, maka selamanya profesi-profesi penegak hukum dikuasai orang-orang yang tidak baik. Gitu. Karena orang-orang baik merasa nggak pantas di sana. Karena yang namanya hukum itu selama yang menjalankan manusia itu selamanya akan bisa direkayasa. Itu sudah pasti yang mana hukum. Karena orang hidup itu bisa dipengaruhi dengan apapun. Sehingga menurut saya baik peran Febri Diansah di sana, asalkan sekali lagi kita harus mengawasi bersama-sama betul-betul nanti
menjaga integritas, kemudian tidak bermain-main dengan hukum, dan nanti tentu dia akan terbuka memberikan informasi-informasi yang memang sebenarnya itu suatu fakta ataukah memang ada sesuatu yang disembunyikan. Karena kita tahu persis ya, kasus ini itu sangat luar biasa. Pak Fikar, ahli pidana, pasti sangat tahu ya bahwa kasus ini itu kalau tidak berkaitan dengan tokoh jenderal-jenderal ini, seminggu mungkin 2 hari selesai ini. Sudah dilimpahkan, bahkan mungkin 1 bulan sudah sidang. Ini karena kaitannya dengan faktor X, di mana ada kaitan-kaitannya yang sangat kuat sekali. Bahkan ada informasi singgungan sempat ke istana begitu. Sehingga ini saya kira yang menjadi pertimbangan kasus ini menjadi sangat lama. Pak Taufik, Mas Gilang. Pak Taufik, apakah Febri kemudian Rasa Mala ini mempertaruhkan nama besarnya ketika kemudian ini kan semua mata tertuju ya kepada kasus Sambo meskipun sempat meredup. Nah, Febri sama Rasa Mala kan selama ini menjadi tokoh kepercayaan publik, sementara sosok Sambo ini lebih kepada cenderung negatif. Nah, apakah kemudian dua sosok nama besar ini akan mempertaruhkan namanya atau seperti apa? Saya kira Mas Asep dan Mas Gilang, semua lawyer itu akan mempertimbangkan matang-matang sebelum dia mengambil sikap untuk menerima klien atau tidak. Termasuk dalam hal ini. Saya kira Mas Febri ini kita sekali lagi tahu track recordnya baik, integritasnya. Tentu dia tidak ingin menggadekan, dalam tanda kutip ya, menggadekan atau menjual nama baiknya, kemudian sehingga kalau dia nggak profesional begitu, kemudian dia akan namanya menjadi hancur lah katakan, atau kemudian tidak dihargai lagi oleh masyarakat. Saya kira tidak akan melakukan hal itu. Karena Mas Febri sangat muda, dia tentu akan betul-betul konsekuen, berintegritas untuk kemudian menjaga objektivitas dalam menegakkan hukum itu. Singkat saja Pak Taufik, itu artinya Pak Mas Febri dan Rasa Mala ini sudah memikirkan matang-matang atau mungkin sudah mempelajari jauh-jauh hari ketika akan mengambil kasus ini? Iya Mas, jadi setahu kami bahkan Mas Febri ini sudah mengundang 5 ahli hukum, kemudian beberapa ahli psikolog betul untuk kemudian menilai betul kasus ini supaya objektif betul begitu. Yang kemudian tidak hanya dari sisi kepentingan lawyer yang membela kliennya saja, kemudian tutup mata bahwa ini benar salah pokoknya saya bela. Saya kira Mas Febri kemarin sudah di awal menyampaikan bahwa akan membuka terang betul kasus ini dan melibatkan akademisi supaya mengawasi, memantau kasus ini betul agar nanti terbuka lebar siapa yang benar dan siapa yang salah begitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, Pak Fikar mungkin langsung bisa menanggapi terkait nama besar yang sudah disandang Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang ini, apakah akan kemudian dikorbankan seperti itu? Tanggapannya? Iya, apa namanya, nama besar itu kan, nama besar itu kan itu citra sebenarnya kan, citra yang citra baik gitu maksud saya, citra baik dari seseorang yang sudah melakukan aktivitas yang memang sejalan dengan pikiran publik gitu. Ya, itu saya mendefinisikan nama baik itu seperti itu gitu. Nah, persoalannya kan itu tadi sekarang ketika dia menyandang profesi advokat gitu ya, yang di dalamnya apa namanya ada ketentuan yang seorang advokat itu sebenarnya tidak boleh menolak perkara, ya, menolak orang yang minta bantuan hukum padanya, gitu ya. Meskipun secara praktek banyak juga karena nggak cocok, tidak cocok apa fee-nya nggak jadi dipegang ya, meskipun kenyataannya seperti itu. Tapi idealnya seorang ya seorang apa namanya lawyer itu ketika diminta bantuan oleh seseorang itu tidak boleh menolak. Nah, asalkan itu tadi ya tidak merubah visi dan misinya gitu. Maksud saya ketika dia menangani perkara itu meskipun ada dalam kedudukan yang subjektif membela orang, tapi dia tetap harus punya opini dan pendapat yang objektif. Itu sebenarnya yang harus dipertahankan itu. Karena memang tidak bisa
tidak bisa tidak bahwa posisinya itu subjektif, membela gitu. Iya kan? Membela gitu. Nah, sama sebenarnya dengan posisi kalau jaksa sih jelas ada dalam posisi yang objektif gitu ya, dengan kewenangan menuntut dan sebagainya gitu. Nah, tapi di pengacara ini sepanjang dia taat ajas, maksud saya tidak membelokkan peristiwa, bahwa pengacara boleh juga membawa saksi atau membawa bukti dalam konteks pembuktian terbalik gitu ya, walaupun bukan terbalik juga boleh saja kalau bawa. Soal dianggap atau tidak oleh hakim itu terserah hakim, ya kan. Tapi upaya seorang pengacara umpamanya membawa alat bukti ya, sepanjang diperbolehkan oleh hakim ya boleh saja gitu. Nah, karena itu menurut saya kalaupun ada pertanyaan mengenai apakah bisa mempertahankan nama baik gitu ya, biasanya nama baik dikaitkan juga nama besar ya. Besarnya kayak apa? Biasanya nama yang badannya besar, orang yang badannya besar, nama besar, nama baik. Itu sepanjang apakah dia konsisten dengan tuntutan profesinya gitu. Ya, itunya ukurannya kalau menurut saya. Ya, dia tidak membelokkan masalah, tidak membelokkan peristiwa dalam rangka pembelaan. Itu yang seharusnya dijaga dan diawasi oleh masyarakat, ya, terutama teman-teman pemantau peradilan, ya, betul-betul diawasi. Gitu. Ada tidak fakta-fakta yang dalam kerangka pembelaan itu yang dibelokkan, gitu. Ya, umpamanya dengan dia berusaha membawa saksi yang sengaja di-create untuk memanipulasi fakta, umpamanya. Nah, itu juga. Atau dia membawa, kan gini, perbedaan itu tidak melulu pada saksi fakta ya, tidak. Tetapi juga kalau kita lihat sekarang ini pada pada ahli pun itu ada kontroversi. Maksud saya ahli yang dibawa oleh penuntut umum dengan penasihat hukum itu kadang-kadang juga bisa kontroversi tuh. Ya, kita bisa pahami karena hukum itu ilmu sosial. Tergantung dia dari perspektif yang mana dia duduknya di mana gitu. Iya kan? Jadi sangat mungkin gitu ada pergesekan, itu sangat mungkin gitu. Ya. Karena itu tadi beda perspektif gitu. Nah, saya kira begitu. Dan itu sah saja. Baik Pak Fikar, kalau kita melihat bagaimana tuntutan atau mungkin ancaman seperti itu ya yang diterima oleh FS dan juga PC terutama, ini kan ada pasal 340 subsidiar pasal 338 jangto pasal 55 dan juga pasal 56 KUHP. Ancamannya ini ada hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Anda sebagai ahli pidana, menurut Anda ini nanti jatuhnya prediksi atau peluang bagaimana ujung dari kasus Sambo ini nanti di yang mana ini, Pak Fikar? Iya, gini, kalau yang mana ya saya ini dong seperti ini, jangan suruh nebak dong. Kita melihat gini aja. Dari peristiwa yang terjadi ya, umpamanya 340. Bahwa ada 338 itu menurut saya nggak bisa diperdebatkan lagi. Ada orang mati karena ditembak, kan begitu ya. Karena ada korban yang meninggal karena ditembak. Nah, persoalannya adalah apakah itu direncanakan atau tidak, kan begitu, ya kan? Apakah itu direncanakan atau tidak? Nah, apakah ketika kalau melihat peristiwanya, ketika Ferdi Sambo balik dari Magelang atau mana itu ya ke Jakarta, di dalam pikirannya itu sudah ada perencanaan atau belum? Nah, itu yang kalau menurut saya akan menentukan nanti. Kita sendiri nggak tahu nih fakta persidangannya seperti apa, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian jaksa bisa membuktikan itu, ada indikator ya bahwa memang FS ini sudah merencanakan, ya, ada waktu untuk mempertimbangkan menembak atau tidak menembak, gitu kan, dan kemudian kesimpulannya menembak, maka itu akan menjadi menjadi fakta yang bisa menguatkan terbuktinya pasal 340. Tetapi ada fakta lain yang berdasarkan insting saya itu ke arah sana, yaitu ketika dia menyuruh salah satu anak buahnya yang tidak mau, kemudian karena tidak mau digantikan kepada yang mau, gitu. Nah, artinya apa? Artinya kan memang ada waktu sebenarnya untuk berpikir, karena yang tidak mau itu pasti memberikan alasan dia.
kenapa dia tidak mau gitu? Ya kan? Ya, nomor satu karena itu temannya. Nomor dua perbuatan yang apa namanya yang diperintahkan adalah perbuatan menghukum mati orang. Menghukum mati walaupun legal harus ada putusan pengadilan. Iya kan? Tidak ada kematian yang legal, pembunuhan yang legal kecuali hukuman mati. Artinya harus didasari oleh putusan gitu. Nah, Sambo kan bukan pengadilan. Pak Sambo itu walaupun polisi dia tidak punya hak juga untuk menghukum mati orang gitu ya. Nah, karena itu fakta itu ya menurut saya fakta bahwa dia sudah menyuruh orang yang lain, kemudian yang lain tidak mau, menyuruh yang anak buah yang satunya, kemudian yang satunya melakukan itu, bahkan dia menurut cerita-cerita dia juga ikut menembak juga. Nah, ada indikasi kalau menurut saya ke arah 340 itu. Gitu. Karena ada waktu itu, ada waktu perencanaan ya Pak ya. Iya, ada waktu walaupun sedikit merencanakan gitu. Bukan kalau yang 338 kan begini, berkelahi dia pegang pistol langsung tembak kan begitu. Kalau 338 tuh spontanitas gitu. Tapi ini ada jeda waktu yang dimana orang bisa berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya. Nah, karena itu bisa dalam konteks penegakan hukum pidana bisa disimpulkan itu sebagai perencanaan gitu. Dan saya ke arah itu ininya. Ya, ke arah. Nah, kemudian ada tadi menyebut 5556 ya. Kan selalu ya peradilan pidana itu 5556 itu selalu, kalau lebih dari satu orang tuh dua pasal ini selalu ikut tuh. Ya kan? 55 itu kan penyertaan. Artinya ada orang lain selain Sambo yang melakukan, yang bersama-sama melakukan gitu ya kan. Di situ sekarang yang jadi terdakwa itu ada 5 ya. Nah, jadi sangat mungkin yang 4 itu juga terjerat oleh pasal 55 itu. Nah, kemudian ada 56 juga. Nah, 56 walaupun dia tidak langsung melakukan, tapi di dalam perspektif hukum pidana dia juga disebut pelaku gitu ya, namanya pelaku pembantu gitu ya. Jadi sama-sama pelaku, jadi pelaku pembantu. Nah, sangat mungkin dari 5 itu ada terbagi nanti. Ada yang memang masuk 55 ya, 340, 338, 340 dan 55 karena dia sama, yang pasti yang menembak, yang menyuruh itu pasti itu kena 55-nya ya, karena bersama-sama, karena ada lebih dari satu orang gitu ya. Yang lain dengan membiarkan, kalau menurut saya, dan memberi kesempatan dan tidak melarang ya, menurut saya kena tuh 56. Jadi kalau saya ditanya kemungkinannya ya itu ya, saya bilang kepolisian atau penyidik sudah agak tepat lah menerapkan pasal-pasal itu. Nah, cuma itu tadi ya, ketika pilihan pada 340 atau 338, ketika saya membaca faktanya seperti itu, ke arah 340 itu ada indikasinya. Gitu. Baik, ada indikasi di pasal 340. Terima kasih penjelasannya, Pak Fikar. Oke, kita ke Pak Taufik. Pak Taufik, tadi Anda sempat menyebut di awal bahwasanya sebenarnya kasus ini mudah, tetapi karena ada faktor X kemudian jadi kemana-mana, dan mungkin istilah Jawanya itu bulat gitu kan. Nah, perkiraan Anda yang sering ya ke lapangan menangani kasus dan sebagainya, setelah masuknya Febri dan Rasa Mala ini akan seperti apa? Apakah kemudian publik akan disuguhkan kejutan ataukah akan tetap bulat? Seperti apa, Pak Taufik? Ya, Mas. Jadi saya kira bergabungnya Febri ini sebuah kalau dalam main kartu itu kartu truf gitu. Jadi beruntung sekali Sambo gitu dengan mau Febri bergabung ini. Kenapa? Begini, Mas. Jadi dalam penetapan hukum pidana itu ada beberapa pasal yang menetapkan sanksi itu ada minimalnya dan ada maksimalnya. Sehingga hakim dalam memutus itu terikat dengan aturan itu, harus minimal sekian, maksimal sekian. Misalkan pidana perlindungan anak misalkan ya, pencabulan itu minimal jatuh saja itu 5 tahun, maksimal 15 tahun. Sehingga putusannya harus di antara itu 5 sampai 15. Nah, yang menarik adalah dalam KUHP ini tidak ada minimalnya, Mas. Itu artinya meskipun nanti ya mungkin ada aktor intelektualnya yang divonis maksimal,
namun penyertaannya 55 mungkin dalam hal ini misalkan putri, ya istri atau mungkin yang terlibat ini tidak akan setinggi vonis aktor intelektual atau aktor utamanya itu. Nah, yang menarik tadi sampaikan adalah peran Febri ini. Febri ini kan terkenal dengan orang yang jujur dan baik. Sehingga ketika yang ngomong di publik adalah Febri, maka untuk menetralisir masyarakat, netizen itu akan lebih mudah. Gitu. Karena di dunia advokat itu harus kami akui ada klaim-klaiman begitu, black lawyer, ini white lawyer, ini pengacara yang jujur, baik, sederhana, ada yang glamor dan lain-lain, itu ada kayak pencitraan di masyarakat. Dan Febri terkenal setiap omongannya terkenal baik dan jujur. Sehingga ya ketika nanti taruhlah ada sebuah kejutan, vonisnya ringan, sekali lagi karena nggak ada minimal di sini. Di dalam misalkan ada berapa tahun begitu, dan masyarakat terkejut dengan Febri menyampaikan apa namanya pendapat-pendapatnya, kemudian pembelaan pledoi yang dia sampaikan, mungkin nanti masyarakat akan ternetralisir dengan kehadiran Febri dan Rasa Mala itu. Kalau saya melihat skenario mungkin akan di situ, Mas. Sekali lagi ini hanya pengamatan ya, dan kita tidak tahu dan tentu hakim akan independen di sana memutus itu. Dan yang berbeda adalah kalau biasanya kasus itu yang melihat hanya keluarga korban begitu, ini yang melihat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Pak Taufik, apakah kemudian Febri akan memuaskan masyarakat ataukah mungkin memuaskan Sambo dan kawan-kawannya atau seperti apa, Pak Taufik kira-kira dengan track recordnya Febri yang sangat positif? Itu yang menurut saya tadi, Mas, dia akan digunakan untuk kemudian menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin menurut masyarakat itu sebenarnya salah, tapi dia akan mengatakan ini faktanya, begitu. Karena biar bagaimanapun netizen ini kan nggak punya bukti apa-apa, Mas. Semua hanya dari berita, semua hanya dari medsos, semua hanya dari katanya dan ceritanya. Sedangkan ketika Febri bilang bahwa faktanya seperti ini, bukti-buktinya seperti ini, begitu. Saya kira itu masyarakat akan jadi mungkin akan berbeda dengan ketika yang berbicara itu bukan Febri atau pengacara lain yang terkenal dengan glamour dan lain-lain, suka main-main hukum dan lain-lain begitu misalkan ada ya. Nah ini tentu Febri berperan sangat besar di situ, Mas. Makanya sebenarnya kita sebagai masyarakat sekarang era yang netizen harus memberikan dukungan betul kepada Febri ini bahwa ayo tolong jangan kecewakan masyarakat gitu, karena ini betul-betul sejak awal sudah harus kita katakan mengecewakan ya, di mana jelas-jelas dugaan pencabulan atau tindakan pelecehan seksualnya itu tidak ada begitu, tapi masih terus saja menjadi alasan ya. Kemudian kalau emang jelas dia membuat keterangan palsu itu lima-limanya pasti masuk itu, saya kira Pak Fikar sangat menguasai hal itu, tentu harusnya sama-sama ditahan ketika Sambo ditahan. Nah cuman kan persoalannya tidak ditahan ya, jangankan ke istrinya ya yang dengan alasan anak dan lain-lain, Sambonya saja ditahan di mana banyak yang tidak tahu. Nah ini yang kemudian saya kira memang betul-betul Polri ini dipertaruhkan, aparat penegak hukum sekarang boleh ada di kejaksaan begitu, semoga juga nanti profesional sampai nanti di pengadilan. Saya kira peran Mas Asep, Mas Gilang, media ini sangat penting, Mas, nanti untuk memantau perkara ini. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, Pak Fikar, kalau menurut Bapak, ini kan tadi sudah disampaikan ya terkait pasal-pasal yang Anda sampaikan sesuai juga dan ada indikasi ke-340 seperti itu. Kemudian sebagai kuasa hukum, ini Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang ini kira-kira tujuan atau goals yang realistis akan dicapai, ini seperti apa? Apakah meringankan hukuman Sambo atau mungkin membebaskan Putri Chandrawati atau seperti apa yang realistis menurut Anda? Oke, untuk melihat tujuan realistis dari Febri dan Rasa Mala, ya maka saya ingin melihat posisi yang ideal dari ketiga fungsi ini. Ya kan kalau di buku-buku ilmu hukum itu, ya praktek hukum terutama, Febri dan atau pengacara itu, penasihat hukum itu, ya
Dia ada pada posisi yang subjektif membela gitu ya. Tetapi yang dia kemukakan melalui pembelaannya atau penggalian faktanya mengarah pada peristiwa yang objektif gitu. Ya. Pada peristiwa yang objektif. Karena itu di atas landasan objektivitas itu sebenarnya pembelaan yang harus diberikan di situ. Karena KUHP kita sendiri atau hukum pidana mengenal ya alasan-alasan yang meringankan bahkan menghilangkan pidana, ya kan? Jadi peristiwa itu tidak lepas konteks gitu. Selalu ada konteksnya. Sebuah peristiwa pidana itu ada konteksnya. Nah, konteks itulah yang mungkin akan digali oleh Febri dan siapa namanya Ariton Rasa Mala itu ya untuk dalam kerangka pembelaannya. Karena peristiwa yang sebenarnya yang secara objektif mereka pasti juga udah tahu, ya sudah tahu. Dan ketika mereka ngobrol dengan Sambo dan Putri itu ya istrinya, saya kira mereka sudah menemukan celah ya ke arah mana pembelaan. Karena juga akan tergantung pengakuan dari kedua orang yang mereka dampingi. Ya, biasanya begitu. Strategi pembelaan itu bergantung pada pengakuan. Dari pengakuan itulah berangkat ke arah mana pembelaan itu ditujukan gitu. Kalaupun umpamanya harus mengakui klemensia gitu ya, minta keadilan gitu ya, tapi itu juga harus dibungkus oleh umpamanya itu tadi yang saya bilang faktor-faktor yang bisa meringankan umpamanya ya, mengangkat sisi lain dari yang meringankan. Kan begini. Kalau pembelaan dalam konteks kalau seorang terdakwa itu masih diragukan dia melakukan atau tidak gitu ya, itu pembelaan akan seru, debatnya akan ditafsir atas fakta persidangan ya, itu yang akan terjadi debatnya di situ. Tetapi ketika fakta persidangan sudah secara jelas menggambarkan bahwa memang para terdakwa ini bersalah melakukan tindak pidana itu, nah kan mau nggak mau kan pembelaan itu bergeser pada klemensia itu tadi, mencari bagian-bagian atau mencari hal-hal ya yang dapat meringankan itu arahnya ke sana gitu ya, walaupun tapi ininya tetap objektivitas landasannya gitu, artinya dia tidak boleh juga merekayasa umpamanya fakta supaya lahir hal yang meringankan gitu, nggak boleh juga seperti itu. Dan saya yakin Febri dan Rasa Mala tidak akan mengorbankan nama baiknya di situ gitu. Ya, saya yakin dia akan objektif membela mendudukan pembelaan itu pada porsinya, yaitu bagaimana hukum diterapkan terhadap kliennya itu secara benar. Itu sebenarnya pembelaan maksimal seorang pengacara kan itu sebenarnya. Hukum itu meskipun mereka akan dihukum, tapi hukumannya itu sudah didasarkan pada fakta persidangan dan hukum yang benar yang diterapkan, ya, yang tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain gitu, umpamanya, tapi atas dasar objektivitas itu putusan dijatuhkan atas mereka. Saya kira begitu. Apa yang akan dibawa oleh Febri dan Rasa Mala itu ke arah itu. Baik. Dia tidak bisa merubah fakta gitu ya, tapi mereka akan istilahnya dalam istilah bercanda itu menggoreng objektivitas itu, menggoreng faktor-faktor yang bisa meringankan kliennya. Di situ kan letak pembelaannya. Baik. Kalau enggak ya buat baik, artinya tetap ya objektif ya Pak ya. Betul, tetap objektif tapi juga mencari celah-celah atau sisi-sisi yang bisa meringankan hukuman kliennya. Nah, itu yang pasti akan dilakukan oleh seorang pengacara itu. Ya. Baik, terima kasih. Pengacara. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak Fikar. Oke, kita ke Pak Taufik. Pak Taufik, kasus ini kan sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Nah, kesana kesini dan sebagainya gitu. Nah, di balik kasus Sambo ini juga ada yang menarik gitu ya, tidak hanya PC atau Putri Candrawati gitu. Nah, alasan karena mempunyai anak kecil gitu. Nah, Pak Taufik selama di lapangan apakah melihat atau menemani atau mendampingi
tersangka yang juga mempunyai anak kecil atau mungkin kawan-kawannya Pak Taufik juga di pengacara seperti apa? Apakah hal-hal ini lumrah atau memang ini menjadi sebuah apa ya ketidakadilan? Baik Mas, jadi memang dalam hal penahanan itu menjadi kewenangan penyidik ya. Dalam hal ini masih dalam ranah penyidikan. Dan itu ada unsur subjektif dan objektifnya, begitu. Sebenarnya kalau dalam secara objektif di atas ancaman di atas 5 tahun itu mestinya ditahan. Itu mestinya ditahan, begitu. Apalagi ini ancamannya sampai seumur hidup, itu mestinya harus ditahan sekali ya. Nah, namun demikian penyidik itu punya kewenangan. Jadi tidak harus begitu bahasanya, tidak harus. Memang diberi kewenangan, misalkan memang dianggap kooperatif atau kemudian dia ada pertimbangan anak dan lain-lain. Beberapa kali memang kami bisa mengajukan penangguhan penahanan semacam itu dengan ancaman hukuman yang lebih dari 5 tahun. Namun tentu kita akan melihat dari sisi kasus ya. Jadi kalau hukum itu Mas tidak akan pernah lepas dari sisi sisiologi masyarakat. Ya, pasti setiap penegak hukum mulai dari itu penyidik sampai penuntut umum, jaksa sampai nanti pengadilan dalam memutus itu akan mempertimbangkan dampak sosial di masyarakat. Nah, dalam kasus ini semestinya penyidik itu bersifat sangat profesional, objektif ditahan ya semestinya ditahan, gitu. Karena kalaupun misalkan ditahan, soal anak itu secara teknis bisa diatur. Ya, misalkan nanti ada babysisternya yang ke situ atau ada penitipan khusus begitu, saya kira itu sangat teknis ya. Nah, namun demikian sekali lagi Mas Asep dan Mas Gilang, ini menjadi kewenangan penyidik. Dan tidak ditahannya ini kembali ke unsur kemanusiaannya. Kalau kita melihat perbuatan, mestinya sekali lagi secara objektif, dia ada dugaan atau tersangka tindak pidana pembunuhan di atas 5 tahun ditahan, ya itu kalau melihat perbuatannya. Tapi sekali lagi, yang namanya penegak hukum kita akan melihat orangnya. Ini yang kenapa hukum di Indonesia itu belum menjadi panglima, melihat orangnya. Oh, ini tokoh masyarakat diberikan perlakuan khusus. Oh, ini istri pejabat diperlakukan. Itu hampir tidak pernah lepas di Indonesia itu. Ya, di penegak hukum kita ini kalau tadi saya di awal mengatakan selama pelaku penegak hukum itu manusia, itu dimanapun masih bisa dipengaruhi. Ya, karena dia punya kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya, menahan atau tidak menahan. Menangkap atau tidak menangkap. Itu ada pada pribadi si penegak hukum itu. Jadi sekali lagi kalau dari sisi hukum saya katakan tidak melanggar hukum, tetapi kalau dari sisi moral memang harusnya penegak hukum ini harus segera menahan, karena dengan tingginya ancaman hukum itu dan yang ancaman hukumannya yang kedua karena ini menjadi sorotan publik, masyarakat sangat kecewa dengan Polri dengan tidak ditahannya Bu PC ini sampai informasi 50% itu turunnya. Ya, Pak Taufik, itu artinya momen menjelang persidangan ini menjadi cara untuk membuktikan bahwa Kapolri ini tegas, artinya mau membereskan masalah ini dengan cepat meskipun ini sudah berlarut-larut ya. Nah, artinya tahapan sudah memasuki sidang ini seperti apa kalau dalam perkara ini, artinya sudah ada kemajuan atau seperti apa, Pak Taufik? Setidak-tidaknya berjalan itu kami juga mengacungi jempol ya kepada terutama Kabariskim ya. Dulu awal-awal kami mendengar informasi Kabariskim ini yang menggaransi beberapa saksi kunci itu, kemudian kamu ngomong yang jujur, kamu saya lindungi itu. Saya kira itu yang kita harus acungi jempol pertama. Bahwa kemudian ini berlarut-larut harus dikatakan iya. Gitu. Hampir semua aparat penegak hukum mengatakan ini perkara mudah. Ya, bukti ada, mayat ada, saksi ada, begitu kan, tinggal dijalankan. Tapi dengan melihat besarnya kaitannya perkara ini ya, ada informasi kerajaan Sambu atau apa itu yang kemudian saya kira menjadi pertimbangan yang tidak mudah Mas bagi aparat penegak hukum. Ya, ini Kadif Propam ya. Kadif Propam itu polisinya polisi.
ditakuti semua polisi. Sedangkan yang menyidik ini juga polisi. Gitu. Sehingga saya sebagai manusia itu sangat memahami betapa beratnya saat itu gitu ya. Karena tentu seorang Kadif Propam itu tahu Mas, tahu kunci-kunci kesalahan-kesalahan atau celah-celah para aparat penegak hukum yang lain itu. Dan itu bisa saja menjadi sebuah bargaining. Ya, menjadi bargaining untuk kemudian tarik ulur perkara ini sehingga menjadi lama. Itu dan itu bisa dimainkan di banyak hal. Gitu ya. Tentu ini yang kemudian menjadi faktor kemudian ini menjadi agak lama. Tetapi informasi yang disampaikan jaksa ya Jampitsus itu menyampaikan bahwa berkas sudah lengkap. Itu artinya kalau ini sudah lengkap dan jaksa menyatakan P21 nanti itu kewenangan sudah di kejaksaan. Penyidik selesai. Begitu berkas diserahkan ke jaksa, di awal diserahkan kan dikembalikan dilengkapi itu. Nah nanti kalau setelah diminta oleh jaksa melengkapi, dikembalikan lagi oleh Kabaris-Krim atau Polri dan dinyatakan lengkap, maka kewenangan saat itu penyidik selesai. Kapolri sudah nggak punya kompetensi lagi. Yang menahan para tersangka atau terdakwa nanti itu kewenangan dari jaksa. Apakah tetap ditahan atau mungkin kemudian jadi dilepaskan atau yang tadi Bu PC tidak ditahan jadi ditahan, ini sekarang bolanya di kejaksaan. Karena masa-masanya penuntutan. Sehingga teman-teman masyarakat jangan salah nanti untuk ketika sudah menyatakan berkas lengkap, maka bola sekarang di kejaksaan. Sampai kemudian nanti lari di persidangan, apakah ditahan tidak, itu di kejaksaan. Begitu nanti mulai sidang, itu kewenangan di pengadilan oleh majelis hakim. Apakah ditahan lagi atau tidak, itu menjadi kewenangan dari pengadilan. Dalam ini majelis hakim dan ketua pengadilan tentu saja. Nah ini sehingga nanti masyarakat supaya tidak salah bahwa tidak selalu menjadi kewenangan polisi. Polisi hanya sekedar di awal penyidikan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, saya ke Pak Fikar terkait sudah P21-nya ini ya, berkas perkara Verdi Sambo ini. Ini yang menarik adalah ada pernyataan dari Jaksa Agung, ada Pak ST Burhanuddin yang menyatakan bahwasanya sebetulnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini tidak rumit, hanya saja pelakunya yang luar biasa. Sekelas Jaksa Agung saja menjelaskan seperti itu, Pak Fikar. Ini menurut Anda nantinya ketika proses ini berada di kejaksaan dan kemudian di pengadilan, apakah akan tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau mungkin ada ganjalan-ganjalan yang terjadi dalam prosesnya? Menurut saya perkataan Jaksa Agung apa itu nggak pantas itu, ya. Itu bodoh itu menurut saya itu. Apa namanya? Masa seorang pejabat ngomong begitu? Karena begini sebenarnya KUHP sendiri itu sudah ada pembatasannya. Di penyidikan umpamanya, ya. Di penyidikan itu orang sudah jelas bisa ditahan 20-40. Itulah sebenarnya koridor. Jangan sampai penyidikan itu lebih dari 60 hari. Meskipun ada penambahan umpamanya ancaman hukuman yang lebih dari 9 tahun boleh ditambah 30/30. Jadi di penyidikan itu bisa sebenarnya sampai 120 hari gitu. Itu penyidikan. Nah, begitu naik tingkat penuntutan ya sama juga. Penuntutan itu di kejaksaan itu untuk menyusun dakwaan kejaksaan itu punya wewenang menahan 50 hari itu. Ya, 30-20 gitu. Sebelum sampai ke pengadilan. Ya, tetapi kalau sudah selesai di bawah itu ya kewenangannya itu hapus ya kalau sudah dipindahkan ke ke tingkat pengadilan. Nah, jadi kalau menurut saya dengan pembatasan seperti itu sebenarnya oleh pembuat undang-undang itu sudah diperhitungkan. Lamanya penyidikan sekian, bahkan ada ditambah pasal 29 itu. 29 KUHP itu yang kalau belum selesai tambah 30 lagi boleh, yang ancaman hukumannya lebih dari 9 tahun. Tambah 30 lagi 60. Nah, artinya apa? Artinya antisipasi terhadap kesulitan di dalam penyidikan itu sudah ada gitu. Dan karena itu kemudian batas penahanan itulah yang sebenarnya menjadi acuan. Ya, acuan apakah seseorang itu sebuah perkara itu cepat atau lambat. Walaupun memang umpamanya kalau bisa perkara yang sumir-sumir 3 hari ditangkap di jalanan copet 3 hari sudah sidang gitu ya, meskipun polisi punya 20 hari gitu tapi 3 hari sudah sidang ya boleh, nggak ada masalah gitu. Tetapi
untuk kita menyatakan itu lambat atau tidak lambat, menurut saya ukurannya itu. Ukurannya adalah yang ditentukan oleh KUHAP gitu. Bahwa penyidikan itu 60 hari. Tambah 30, 90. Kalau sulit gitu ya. Nah, menurut saya itu maksud saya sepanjang ada dasarnya ya, itu nggak absah juga kita bilang itu lambat dan sebagainya karena memang ada dasarnya ya. Meskipun di dalam KUHAP itu tidak pasti bahwa penyidikan itu harus 90 hari atau harus 60 hari, tidak ada seperti itu. Tetapi dari konteks penahanan itulah antisipasi dari pembuat undang-undang diperkirakan dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang ancaman hukumannya 9 tahun, seperti pasal 29 itu, bisa 120 hari di penyidikan tuh. Ya, 20, 40, 30, 30. Tuh, itu bisa seperti itu gitu. Itu artinya apa? Itu artinya antisipasi. Undang-undang kita itu maju kalau menurut saya, ya, karena sudah bisa memprediksi hambatan-hambatan yang sangat mungkin timbul gitu. Nah, karena itu keluhan dari seorang pejabat penegakan hukum menurut saya kalau tidak didasarkan pada aturan yang sudah ada di dalam undang-undangnya sendiri itu ya menurut saya keluhan yang tidak ada dasarnya gitu. Saya kira begitu. Baik. Baik Pak Fikar, terkait tadi disampaikan juga bahwasanya ini kan bolanya ada di jaksa seperti itu. Kemudian kalau statement dari Pak Jaksa Agung sendiri terkait penahanan Putri Chandrawati itu nanti akan dilihat dari kepentingan persidangannya seperti itu. Kalau menurut Anda, PC ini seharusnya ditahan atau tidak ketika bola sudah ada di kejaksaan? Mestinya sejak awal saya selalu berbunyi harusnya ditahan. Ya. Kalau 340, 338 itu tidak ada ceritanya orang tidak ditahan. Ya, hampir semua perkara itu ditahan semuanya gitu. Nah, sekarang menurut saya keberanian Jaksa Agung. Kalau kepolisian oke lah. Mereka masih punya mungkin solidarity corps gitu ya. Masih ada itu walaupun dibilang nggak ada itu ada. Pasti itu seperti itu ada gitu. Tapi begitu kejaksaan mereka kan udah beda ranah gitu. Ya kan, udah ada di ranah penuntutan. Saya kira Jaksa Agung harus berani, harus memotivasi para jaksanya untuk melaksanakan KUHAP dengan konsisten gitu. Saya kira begitu. Baik, berarti Anda mendorong Pak Jaksa Agung harus berani menahan Putri Chandrawati. Iya, supaya hukum ini terlihat ditegakkan menjadi adil gitu, diberlakukan pada semua orang. Gitu. Baik. Ya, dengan ancaman seperti itu harusnya ada penahanan. Baik, terima kasih Pak Fikar. Baik, kita ke Pak Taufik. Pak Taufik, ngomong-ngomong pengadilan, ini kan baru beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwasanya insan hukum di Lembaga Peradilan Tinggi Negara juga tersandung masalah. Artinya meskipun gajinya sudah ratusan juta, tetapi masih menerima kanan kiri. Nah, apakah ada kekhawatiran ketika kasus itu di pengadilan? Kekhawatiran tentu Mas ya, tentu maksudnya kekhawatiran itu bukan sebuah tuduhan, tetapi sebuah antisipasi yang perlu kita lakukan, terutama dari masyarakat dan juga para pegiat anti korupsi dan penegakan hukum. Ini Mas, jadi terkadang ya skenario itu sudah disiapkan sejak awal, termasuk nanti menyiapkan hakimnya ini, nanti yang memeriksa ini begitu. Nah ini yang harus kita siapkan. Nah, mestinya dalam ini ketika ranah perkara ini sudah sampai bolanya di pengadilan, maka saya sangat berharap kepada Ketua Mahkamah Agung nanti betul-betul mempersiapkan ya hakim yang profesional di situ. Gitu. Karena tidak akan lepas dari nanti faktor bagaimana si hakim ini nanti memeriksa. Ya, hakim itu di dalam pengadilan kan wakil Tuhan. Ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka dia seakan-akan mewakili Tuhan untuk kemudian memberikan keadilan. Nah, kalau kemudian tadi saya di awal sedikit memberikan spill ya soal putusan-putusan begitu, ketika ada ancaman maksimal hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun begitu, kemudian hakim memberikan putusan 5 tahun misalkan dengan berbagai pertimbangannya, tidak bisa disalahkan Mas. Kalau memang itu dia memberikan dasar dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena hakim di situ diberikan kewenangan untuk itu. Ya, artinya tidak kemudian
apa melanggar hukum gitu. Karena hakim diberikan apa tugas untuk itu, mempertimbangkan berdasarkan saksi, bukti, keterangan terdakwa, ahli dan lain-lain gitu. Sehingga ketika nanti sampai di pengadilan penting sekali untuk kemudian mempersiapkan hakim-hakim yang berintegritas di sana. Jaksanya hebat, lawyernya hebat, tapi semuanya baik ya, mungkin tapi toleran, nggak begitu tegaan, kasihan gitu. Ada hakim-hakim yang model semacam itu. Nah, sehingga karena ini nanti mempertaruhkan nama institusi, ya saya harapkan nanti mendorong Mahkamah Agung untuk mempersiapkan majelis hakim yang betul-betul berintegritas dan profesional. Pak Taufik, Anda melihat seperti apa ketika Kejaksaan Agung itu menyiapkan 30 jaksa untuk menangani kasus Sambo? Nah, artinya ini memang salah satu cara Kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka serius menangani kasus ini, atau seperti apa? Atau memang di perkara lain juga jaksanya sampai 30? Dalam perkara tidak pidana semacam itu minimal 1 jaksa, Mas, sebenarnya. Kalau jaksa agung sampai menunjuk 30, kita berharap itu sebagai bentuk keseriusan. Ya, kita berharapnya begitu. Namun demikian, mau 100 jaksa sekalipun kalau tuntutannya rendah dan tidak maksimal ya sama saja. Gitu. Karena biar bagaimanapun jaksa itu sangat bersifat komando ya. Apa yang kemudian diarahkan oleh pimpinan. Tentu pimpinan akan mendapatkan masukan-masukan terlebih dahulu dari tim jaksa itu, hasil penyidikan, hasil pengembangan dan lain-lain akan ditemukan, fakta-fakta akan dilaporkan, gitu ya. Dan pada saat mengajukan tuntutan itu pasti akan ada musyawarah yang kemudian pimpinan pasti memantau. Jadi setelah ada saksi, ceritanya begini, pemeriksaan terdakwa, saksi, bukti itu nanti di tengah-tengah ada namanya nanti masa penuntutan, di mana jaksa akan menuntut dari ancaman 20 tahun atau hukuman seumur hidup itu akan nuntut berapa. Gitu. Nah, pada saat itu pimpinan jaksa itu sangat berpengaruh sekali di sana. Gitu. Sehingga mau sebenarnya yang sidang nanti 2 jaksa, 5 jaksa atau 30 jaksa sama saja. Yang penting bagaimana pimpinan-pimpinan nanti berintegritas. Gitu. Tentu sekali lagi harapannya dengan 30 jaksa ini akan lebih teliti. Tidak ada bukti yang tertinggal, tidak ada saksi-saksi yang terlupakan begitu, sehingga maksimal, yakin, mantap, terbukti unsur-unsurnya terpenuhi, sehingga dalam tuntutan bisa maksimal. Bisa hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun begitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih. Dan sebelum kami tutup program ini, saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Pak Fikar terlebih dahulu untuk menutup perbincangan ini dengan tema ada Febri Diansyah, skenario apa lagi Verdi Sambo. Silakan Pak Fikar. Ya, saya kira kita atau masyarakat ya bagaimanapun juga menjadi tertarik ya, perhatian kita mau tidak mau ke arah sana gitu, karena peristiwa pidana ini terjadi justru di lingkungan orang yang setiap hari bergelut dengan penegakan hukum gitu ya. Karena itu ini menjadi perhatian serius gitu, dan justru orang yang tiap hari ada di ranah penegakan hukum ya menjadikan penegakan hukum ini sesuatu yang seolah-olah bisa disiasati dan bisa diatur dan bisa direkayasa gitu. Dan ini terbukti ya, ternyata tidak kekuasaan tidak selamanya bisa merekayasa jalannya satu proses gitu ya, karena stakeholder penegakan hukum itu tidak berhenti pada penyidik gitu ya, tapi juga ada stakeholder yang lain, ada penuntut umum, ada hakim, ada pengacara, ya ada advokat. Nah, yang paling bagus adalah masing-masing stakeholder ini saling mengawasi tugasnya masing-masing. Nah, mengawasi bukan untuk menjatuhkan, tapi meluruskan supaya penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Kasus FS ini menjadi pelajaran penting ya buat teman-teman penegak hukum semuanya, bahwa meskipun rekayasa
itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di dalam penegakan hukum, walaupun sedikit sekalipun pasti ada, ya. Tapi ya sebaiknya dihindari. Maksud saya, biarlah sesuatu itu berjalan dengan apa adanya sehingga penegakan hukum itu akan memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya juga bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Saya kira itu pelajaran. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar. Langsung saja Pak Taufik untuk closing statement-nya singkat saja. Baik, Mas. Untuk Mas Febri dan Mas Rasa Malah ya, saya sangat berharap ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan dunia penegakan hukum untuk kemudian menjadikan bahwa profesi lawyer itu bisa mempengaruhi proses penyidikan dengan maksimal. Saya mengharapkan begini, lawyer itu adalah profesi penegak hukum yang paling luas jangkauannya. Ya, polisi hanya sampai penyidikan, jaksa hanya penuntutan, hakim hanya memutuskan. Tapi lawyer itu bisa tiga-tiganya, Mas. Ya, kuasa hukum itu dari penyidikan, penuntutan, vonis, bahkan nanti sampai eksekusi, itu kuasa hukum itu bisa masuk kemana-mana dan bisa mengaruhi baik jadi tidak baik atau tidak baik menjadi baik. Ya, itu sangat berpengaruh karena kuncinya di situ. Nah, kalau di dunia polisi kita terkenal adanya Hugeng ya, yang jujur, di kejaksaan ada Baharudin Lopa, jaksa yang sangat-sangat terkenal kejujuran integritasnya, dan di hakim itu ada almarhum Artejo Alkostar, ya, kita terkenal dengan sangat ketegasannya. Kita berharap di dunia pengacara nanti ada Mas Febri ini yang memberikan contoh. Ya, pengacara yang betul-betul berintegritas, yang tadinya mungkin di perkara sulit nanti jadi terbuka betul, yang tak mungkin terlibat sekalian diusut tuntas. Ya, sekalian diusut tuntas. Karena kalau nanti dia jadi lawyer, pasti akan dibuka semuanya ke dia. Ya, siapa sih yang terlibat, siapa yang membantu, siapa yang berkaitan koneksinya, apakah betul ada kaitannya dengan 303, apakah ada kaitannya dengan istana dan lain-lain. Itu peran yang sangat strategis di situ, Mas Febri. Sehingga masyarakat bisa saja mungkin beberapa pesimis dan meragukan, tapi bagi saya justru optimis, ini peluang. Febri pasti bisa, dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat sekalian. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Abdul Fikar. Terima kasih, dan juga Pak Taufik atas penjelasan dan juga waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Taufik. Demikian Tribuners, perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini 29 September 2022. Anda bisa menyimak kembali obrolan ini secara full di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Kita berjumpa kembali di program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdul Harawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.